Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali membahas kajian kita, yaitu kitab Aqidah lil Imam Al-Muzani rahimahullah. Sebelum saya masuk ke materi, saya menasihati untuk diri sendiri ya, secara khusus, dan kepada ikhwah sekalian semuanya yang hadir di sini secara umum di bulan Muharram ini, agar kita senantiasa mengikhlaskan diri kita semua dalam setiap amal ibadah kita, dalam sholat kita, sholat rawatib, sholat maktubah ya, ataupun amal-amal ibadah. Dan saat ini kita duduk di rumah Allah, rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Al-Ma'tuq, dalam rangka melaksanakan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu syar'i, dan ini tergolong dalam amalan ibadah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di siang hari ini. Kemudian yang selanjutnya saya akan membaca kajian kitab Aqidah lil Imam Al-Muzani rahimahullah. Wasalna ila qaulil muallif al-qada'u wal qadar. Pembahasan tentang al-qada' dan al-qadar. Saya baca dulu. Fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi wa nafizuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin la yamlikuna li anfusihim minat ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Kalimatnya simple ya. Ini seorang ulama, Al-Imam Al-Muzani, membahas tentang Al-Qadha wal Qadar. Kalimatnya sangat simpel, dan ini menunjukkan kecerdasan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Dia sedikit kalimat tapi kasirul makna, sedikit penjelasan tapi maknanya sangat mendalam. Saya mulai dari pendahuluan tentang qadha wal qadar. Kalau kita mendengar al-qadha wal qadar, kalau bahasa kita itu takdir ya, takdir. Jadi kita ana berusaha pelan-pelan ya untuk memahami takdir ya, dari pemahaman kita sebelumnya dulu ya. Kalau orang banyak itu kan bilang ya takdir ya, dan ini udah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia, takdir
Kalau dalam hadis ya itu tidak disebutkan al-qadha. Hadis Jibril ya, yang ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril ya, ya Muhammad, kemudian ada pertanyaan mal iman, apa itu iman ya Muhammad? Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kalimatnya yang disebut di dalam hadis itu adalah al-qadar. Tidak ada kalimat al-qadha. Tapi al-qadha itu ada di dalam Al-Qur'an banyak ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ya. Banyak al-qadha. Wa kana amran maqdiya ya, itu dari kata qadha. Tapi di sini Syekh Al-Imam Al-Muzani ya menuliskan bab tentang al-qadha wal qadar. Ya, al-qadha wal qadar. Sebelumnya juga kita pernah belajar ya. Ketika di SD pelajaran agama Islam itu kan ada kalimat al-qadha wal qadar. Kita pahami sekilas ya. Kata qadha dan qadar itu masyhur ya dari kalangan orang-orang yang belajar akidah. Tapi al-qadha wal qadar ini ya ada dua pendapat ya dari kalangan para ulama yang dari sisi apa bedanya qadha dan qadar atau apa kesamaannya. Ada dua pendapat ya, dan ini adalah salah satu ulama besar Al-Imam Syekh bin Baz ya. Syekh bin Baz itu mengatakan qadha dan qadar itu sinonimnya. Jadi qadha dan qadar itu sinonim, sama. Ya. Bahkan ada mengenal qadha dan qadar itu sebagaimana kita mengenal iman, Islam, ihsan. Ya, kita pernah dengar itu ya. Jadi pemaknaan daripada qadha dan qadar itu dua-duanya hampir ya satu, terikat satu sama lainnya. Kalau bahasa ya kalau kita pernah dengar kalimat iza ijtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Ya. Kalau misalkan ya kita disebutkan, kebetulan sini Syekh Al-Imam Al-Muzani mengatakan al-qadha wal qadar. Jadi di iza ijtama'a iftaraqa. Jadi kalau misalkan maknanya disebutkan ya, dikumpulkan dua ya kalimat itu al-qadha wal qadar, maknanya terpisah. Tapi kalau kita sedang berbicara tentang al-qadha saja ya, ini berkaitan dengan al-qadar, atau sebaliknya, kalau kita sedang berbicara al-qadar saja berkaitan dengan al-qadha ya. Ini pendapat pertama ya tentang makna qadha dan al-qadar. Yang kedua ya, pendapat ulama itu ya, al-qadha wal qadar itu berbeda. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya rahimahullah, bahwasanya beliau ya menamakan ataupun mendefinisikan al-qadha itu, al-qadha'u huwal hukmul kulli al-ijmali fil azali. Jadi qadha itu adalah hukum yang menyeluruh dan global ya. Jadi ada qadha, beda maknanya dengan al-qadar. Ini menurut siapa? Imam Ibnu Hajar ya. Qadha itu ya adalah hukum yang menyeluruh dan ijmal. Ijmal itu artinya apa? Global. Fil azal, yang ada di zaman azali ya. Penentuan di zaman ya sebelum diciptakannya langit dan bumi. Itu namanya qadha. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani ya menyebutkan al-qadar itu, al-qadaru huwa juz'iyat zalikal hukmi wa tafasilihi ya. Jadi bagian-bagian ya yang terperinci ya, hukum-hukum yang membahas tentang hukum dan disebutkan secara terperinci, itu namanya al-qadar.
Tapi ada seorang ulama yang bernama Abdurrahman Mahmud ya mengatakan bahwa tidak perlu banyak ya membahas tentang perbedaan sama atau bedanya pengertian qada dan qadar ini. Kalau bahasa kita tadi itu apa? Takdir. Ya, kalau dipahami oleh kebanyakan orang itu kan takdir itu kan kejadian ya. Kejadian, misalkan ada kejadian itu kan ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang buruk, ada yang baik. Ya, kejadian ini ya suatu hal yang apa? Suatu hal yang orang itu ya melihat ketika hal itu baik, dari mana asalnya baik itu? Ketika itu buruk, berasalnya dari mana? Ya, ini adalah takdir ya. Jadi orang ada yang mengatakan, saya mendaftar untuk bekerja di suatu perusahaan atau di suatu lembaga ya Islam. Ya, setelah dites ya, wawancara ke HRD-nya misalkan ya, maka dia tidak diterima. Kemudian yang diucapkan apa? Sudah takdir. Iya enggak? Sudah takdir. Jadi takdir dia ya, yang sudah Allah tentukan itu bahwasanya dia tidak diterima di bekerja di lembaga tersebut atau di suatu perusahaan. Ini kalimat yang sering terjadi. Misalkan ada orang meninggal ya, saudara kita yang belum lama kemarin ya kita melayat ya, Pak Ius ya, meninggal tanpa diketahui sakit misalkan. Kemudian muncul perkataan, ini sudah takdir ya. Tapi kan takdir ini ya bisa dikatakan takdir ini adalah salah satu di antara bentuk keimanan ya. Satu hal yang sifatnya gaib. Satu hal yang sifatnya tidak diketahui oleh manusia asal usulnya ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada pada rukun iman yang keberapa? Yang keenam ya. Tadi disebutkan dalam hadis Jibril ya bahwasanya al-iman yang keenam itu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi ya, iman terhadap takdir, baik itu takdirnya baik maupun takdirnya buruk. Jadi ya dari kalangan kebanyakan orang ya, takdir itu ya sesuatu yang gaib ya, dan ini harus ya diimani oleh orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Karena ini adalah apa? Karena ini adalah salah satu di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Qur'an disebutkan ya, dipaparkan di situ. Ya. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, orang-orang yang bertakwa, kemudian dijabarkan apa ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah apa? Ayat selanjutnya, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Termasuk hal yang gaib itu adalah takdir. Kalau kita lihat rukun iman yang 6 itu semuanya hal-hal gaib itu. Al-imanu billah, iman adanya wujud Allah wa malaikatihi ya, iman adanya malaikat, wa kutubihi, kutub ya, kitab yang ada Al-Qur'an yang sebelumnya ya, Injil, Taurat, itu kan hal-hal gaib yang enggak ada. Malaikat kita tidak bisa lihat. Ya enggak? Ya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Ya, kita mengenal Rasulullah adalah rasul terakhir. Sebelumnya ada rusul. Ini suatu hal yang gaib. Ya, wal yaumil akhir, hari kiamat, ada enggak sekarang? Enggak terlihat. Hal yang gaib. Yang terakhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir. Ya, baik itu yang baik maupun yang buruk. Takdir itu juga termasuk ya sesuatu yang perlu diimani. Nah, keimanan ini ya jangan mudah tergoda dengan sebuah pertanyaan. Ya.
Hati-hati dengan bertanya sesuatu yang kita tidak tahu, karena syaitan itu menggoda dari hal itu. Ya, syaitan itu godaannya kan selain al-fahsya, ya, berbuat yang keji. Yang kedua itu godaan syaitan itu adalah apa? Antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Mengatakan sesuatu, ya, sesuatu yang kita tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takdir ini juga harus diketahui sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, ya, menurut pemahaman para sahabat. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi definisi daripada al-qadha wal qadar, ya. Al-qadha itu kalau kita katakan simpelnya adalah suatu kepastian, ya. Qadha adalah suatu kepastian, ya, suatu kepastian yang sudah ditetapkan, ya, suatu kepastian yang sudah ditetapkan di zaman azali. Kemudian takdir itu adalah penetapan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah al-qadar atau takdir, ya. Nah, ketika kita berbicara masalah takdir, ya, ini berbicara tentang suatu hal yang gaib yang membutuhkan keimanan, ya, dan ini merupakan, ya, wajib kita imani, ya, sebagaimana di dalam rukun iman yang keenam, ya. Ketika muncul, ya, pernyataan orang-orang yang menyimpang dari orang-orang yang menyimpang dari keimanan kepada rukun yang keenam ini, ya. Misalkan, ya, kalau kita lihat apa yang ada di bayangan kita, kalau misalkan ada anak kecil, ya, anak kecil di jalan tertabrak mobil misalkan, kepalanya pecah misalkan, tulang belulangnya hancur. Apa yang ada di benak kita itu? Itu kan kejadian. Itu kejadian baik atau kejadian buruk? Kejadian buruk. Ya, kejadian buruk ini asalnya dari mana? Nah, pasti akan timbul pertanyaan-pertanyaan, ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu, ya, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak disyariatkan di dalam syariat Islam, ya. Karena Rasulullah pernah memberikan wasiat kepada kita, ya, untuk jangan banyak bertanya tentang sesuatu yang kita tidak ketahui kecuali Allah, ya. Makanya dalam hadis itu kan, ya, innama ahlakal lazina min qablikum, orang-orang yang binasa sebelum kalian itu, ya, kasratu masailihim, ya, yaitu orang-orang yang selalu bertanya sesuatu yang tidak harus dipertanyakan, ya. Karena ketika tadi contoh, ya, seorang anak tertabrak, ya, perbuatan ini perbuatan manusia atau perbuatan Allah? Siapa yang bisa jawab? Hah? Jadi kalau ada anak kecil kan kita miris, ya, aduh ya Allah, tertabrak. Itu kejadian atas perbuatan siapa? Ya, perbuatan Allah apa perbuatan manusia? Ya, bingung jawabannya. Ya, jadi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya bahwasanya Allah itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi Allah itu tidak dipertanyakan terhadap apa yang Allah perbuat. Ketika Allah mentakdirkan seseorang dalam kemaksiatan misalkan, mentakdirkan seseorang dalam keburukan, mentakdirkan seseorang, ya, tadi anak kecil tertabrak, itu sesuatu yang tidak menyenangkan hati untuk dilihatnya, ya. Itu perbuatan Allah, tapi tidak dipertanyakan, ya. Perbuatan Allah itu, ya, adalah perbuatan Allah, ya, tidak dipertanyakan, ya. La yus'alu amma yaf'al, ya, tidak dipertanyakan. Wahum yus'alun, adapun kita ditakdirkan oleh Allah nanti kita yang dipertanyakan di hari kiamat,
ya, perbuatan-perbuatan kita, ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan Allah, kullu fi'lihi bil hikmah. Semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Karena Allah Maha mengetahui, ya, segala sesuatu Allah tahu, sesuatu yang sedang terjadi, sebelum terjadi atau akan terjadi, itu Allah tahu. Pengetahuannya sangat luas, meliputi segala sesuatu, dan ya, kita tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmahnya ketika kenapa ya Allah menciptakan orang-orang kafir. Ya, Allah menciptakan kemaksiatan. Ya. Seolah-olah ya Allah itu sumber kemaksiatan. Seolah-olah itu pikiran orang yang tidak benar, ya. Karena dia selalu mempertanyakan. Ya, dalam hidup kita itu kan gitu ya. Kalau kita lagi tertimpa musibah, ya. Misalkan kita punya misalkan pasangan suami istri ini, ya. Dua-duanya jamalah, ya. Dua-duanya cantik dan ganteng misalkan. Wah, anak saya cantik, saya ganteng, istri saya cantik. Kok anak saya ya kurang misalkan. Atau suaminya putih, istrinya putih. Yang lahir anaknya yang putih cuma mata sama giginya misalkan. Kulitnya hitam. Akhirnya dia timbul ya ungkapan bertanya, mengapa Allah menciptakan ini? Mengapa Allah menimpakan ini? Mengapa Allah menimpakan itu? Kalimat mengapa ini ya yang melahirkan ya sekte ataupun aliran pemahaman yang menyimpang. Maka muncul ya tokoh pemikiran-pemikiran ya dari tentang takdir itu, misalkan apa, Jabriyah ya, tahu Jabriyah ya, nanti saya jelaskan. Jabriyah, Qadariyah ya, muncul dua itu. Kalau saya baca Al-Qadariyah itu ya, Qadariyah itu ya munculnya ini kan karena ada pertanyaan itu, karena ada pertanyaan terhadap apa? Terhadap keimanan yang kita harus mengimani ilmu itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, muncul hal ini ya disebabkan adanya hawa nafsu ya, sehingga muncul ya sekte Qadariyah. Kalau Qadariyah itu muncul di zaman Ibnu Umar ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, ketika Imam Muslim ketika ada seorang di zaman Ibnu Umar itu ya bertanya ya, bahwasanya di daerahnya itu, di daerah Basrah ya, di daerah Basrah, di wilayah namanya Basrah yang kita kenal di dalamnya ada ulama Hasan al Basri ya, ada pemikiran ya yang dikenal dengan pemikiran Qadariyah. Qadariyah ini muncul sektenya itu dari seorang orang Nasrani ya, orang Nasrani yang bernama Susan. Bernama siapa? Susan. Ya. Ini ana dapat dari ya penjelasan Sahih Muslim ya, di dalam syarah Sahih Muslim. Nah, Susan ya, namanya Susan. Dia masuk Islam tapi murtad. Kemudian memunculkan pemikiran tadi ya, Qadariyah. Namun Qadariyah itu berkembang ya, Qadariyah itu berkembang ya. Di awalnya itu Qadariyah itu dia ada pemikiran yang sangat berbahaya. Ini ada dua penyimpangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyimpangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, penyimpangannya adalah bahwa Allah itu tidak mengetahui ya perbuatan manusia kecuali setelah terjadi. Ya, ini pemikiran siapa? Qadariyah. Jadi dia menghilangkan sifat Allah Maha mengetahui. Ini berbahaya ya. Maka ada yang mengatakan ini adalah Qadariyah ekstrim. Ya, karena saking berbahayanya ini, dan para ulama termasuk siapa? Ibnu Taimiyah ya mengkafirkan ya pemahaman Qadariyah ini.
Ya, karena mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui perbuatan seseorang yang sudah terjadi. Nah, ini ya adalah suatu hal yang harus kita jauhi, ya, pemikiran-pemikiran itu. Ini baru Qadariyah, belum Jabariyah dan lain sebagainya. Maka bagaimana ya memahami ya tentang takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini Al-Imam Al-Muzani ya menjelaskan, memaparkan akidahnya, ya, memaparkan akidahnya. Al-qada'u wal qadar, ya, fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi. Fal khalqu, dan para makhluk itu, amiluna bisabiqi ilmihi, yaitu para makhluk itu sebagai pelaku daripada ya amal-amal, ya, amal-amalnya. Dia pelaku sebagai pelaku daripada sebuah amal. Kalau para makhluk itu siapa? Siapa para makhluk? Ya, kalau Al-Imam Muhammad ibni Abdul Wahhab At-Tamimi ya mengatakan bahwasanya di dalam kitabnya, ya, kullu ma siwallah alam, segala apa yang selain Allah disebut alam. Alam itu makhluk, ya, termasuk perbuatan, ya, manusia, hewan dan sebagainya. Fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi, ya, para makhluk itu ya pelaku perbuatan segala yang terjadi, bisabiqi ilmihi, yaitu dengan didahului oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya kalimat ini, ana baru kalimat ini aja ya, nah, karena waktunya sudah habis ya. Kalimat ini ya menjadi bantahan terhadap ya orang-orang yang berpaham Qadariyah. Ya, tadi Qadariyah itu menyebutkan bahwasanya segala sesuatu itu terjadi ya atas perbuatan manusia tanpa ada kaitannya dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Al-Muzani mengatakan tidak, ya, bahwasanya semua ya perbuatan manusia itu sebelum terjadi ya dan telah terjadi sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini cukup jelas ya akidah yang lurus yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan kalimatnya secara perlahan-lahan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semua terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.